Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum itu Ibu presensi terlebih dahulu ya. Oke, ini hadir semua ya. Nah, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi pada hari ini? Alhamdulillah, apabila kalian sudah siap, sekarang kalian bisa buka buku paket kalian halaman 224. Apakah sudah? Baik, kalau sudah, pada pertemuan kemarin kita telah membahas materi mengenai pencemaran lingkungan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu mengenai pemanasan global. Sebelum lanjut membahas materi ini, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa mampu mengetahui pengertian dan dari efek rumah kaca. Kemudian, siswa mampu mengetahui penyebab, dampak, serta upaya dari efek rumah kaca. Nah, apakah kalian tahu apa sih itu efek rumah kaca? Ada yang tahu? Oke, pernahkah kalian mengamati musim pada akhir-akhir ini? Nah, setelah kalian mempelajari pelajaran IPS, yang kita ketahui itu pada bulan Mei sampai bulan September itu terjadi musim kemarau. Nah, pada bulan April sampai bulan Oktober itu musim penghujan. Tapi mengapa sekarang ini bulan Mei terkadang masih musim hujan, masih turun hujan, dan pada bulan Oktober terkadang masih musim kemarau. Nah, selain itu, apakah kalian pernah mendengar bahwa di Arab Saudi pernah terjadi turun salju? Mengapa hal tersebut terjadi? Nah, kira-kira apa ya yang terjadi pada bumi kita? Nah, dari anak-anak ada yang tahu mengapa hal tersebut dapat terjadi? Apa? Oh iya, perubahan iklim. Baik. Untuk kita mengetahui apa sih jawabannya, mengapa hal tersebut dapat terjadi, mari kita pelajari. Materi yang pertama yaitu perubahan iklim. Ada yang tahu apa itu perubahan iklim? Ya, perubahan iklim itu merupakan suatu proses perubahan suhu yang drastis disertai dengan curah hujan dan cuaca ataupun fenomena lainnya yang tidak biasa. Nah, perubahan iklim ini terjadi diakibatkan karena adanya pemanasan global, sehingga tanpa kita sadari pemanasan global ini dapat mengakibatkan perubahan iklim di bumi ini tidak dapat diprediksi. Nah, contohnya yaitu yang tadi ya, pada musim kemarau dapat terjadi hujan, dan pada musim penghujan juga bisa terjadi musim kemarau. Nah, pemanasan global ini itu disebabkan salah satunya itu oleh efek rumah kaca. Nah, apakah kalian tahu apa sih itu efek rumah kaca? Ada yang tahu? Iya, perubahan suhu. Iya. Nah, Ibu jelaskan ya, efek rumah kaca itu merupakan suatu proses alami ketika gas tertentu di atmosfer bumi menangkap atau memerangkap panas. Nah, proses rumah kaca ini, efek rumah kaca ini terjadi ketika terjadinya adanya radiasi dari sinar matahari yang mengenai bumi. Nah, maka akan terjadi panas di bumi. Nah, ketika radiasi bumi ini akan dipancarkan lagi ke atmosfer, tetapi terhalang oleh polutan, sehingga terperangkap dan kemudian dipantulkan lagi ke bumi. Nah, apabila tidak ada efek rumah kaca ini, maka keadaan di bumi ini akan dingin.
mungkin sekitar 60 derajat Fahrenheit atau sederajat 15 derajat Celcius. Jadi apabila bumi ini dalam keadaan dingin seperti demikian, maka bumi ini tidak dapat dihuni oleh makhluk hidup. Nah, jadi efek rumah kaca itu bisa memberikan bumi kita ini menjadi hangat dan dapat dihuni. Akan tetapi apabila efek rumah kaca ini terlalu berlebihan, maka dapat menyebabkan adanya pemanasan global, di mana pemanasan global itu merupakan keadaan bumi yang terlalu panas sehingga disebabkan oleh gas-gas yang ada di atmosfer. Salah satu gas di atmosfer tersebut yaitu ada CO2 dan metana. Gas selanjutnya itu emisi gas yang berperan dalam efek rumah kaca. Ada uap air, bahan bakar fosil, kerusakan hutan. Contoh dari kerusakan hutan yang ada itu ada apa aja? Ada yang tahu? Ya, penebangan liar, kemudian pembakaran hutan. Nah, ya, itu merupakan contoh kerusakan hutan yang dapat menyebabkan efek rumah kaca. Kemudian pada yang keempat yaitu penggunaan CFC tidak terkontrol. Nah, ada yang tahu nggak itu CFC itu apa ya? Ya, CFC itu merupakan suatu bahan kimia yang berada di dalam lemari es atau pendingin ruangan. Nah, maka dari itu untuk mengurangi adanya emisi gas tersebut kita harus hemat-hemat dalam menggunakan lemari es serta pendingin ruangan. Nah, yang kelima itu adalah limbah industri. Limbah industri ini juga ikut serta dalam terjadinya efek rumah kaca. Yang keenam ada gas metana. Nah, dari keenam emisi tersebut itu dapat menyebabkan bumi ini dapat dihuni. Bumi ini hangat karena adanya efek rumah kaca. Tetapi apabila efek rumah kaca ini terlalu berlebihan, maka akan terjadi pemanasan global sehingga berdampak buruk bagi ekosistem yang ada di bumi ini dan dapat membuat ekosistem di bumi ini mati. Nah, efek rumah kaca itu disebabkan oleh dua hal. Ada yang tahu nggak apa aja? Ya, efek rumah kaca ini dapat disebabkan oleh dua hal. Yang satu disebabkan oleh faktor alami, kemudian yang kedua oleh aktivitas manusia. Nah, faktor alami itu seperti apa yang dapat menyebabkan efek rumah kaca? Nah, faktor alami itu karena adanya radiasi bumi, di mana radiasi bumi itu suatu hal yang alami, kemudian dari bumi, kemudian membuat bumi ini terasa hangat. Yang kedua, aktivitas manusia. Contoh dari aktivitas manusia itu ada apa aja? Ya, pemakaian kendaraan bermotor, ya, yang berlebihan, penggunaan kulkas yang berlebihan, dan lain-lain, sehingga dapat berdampak buruk bagi manusia, bahkan terganggunya ekosistem yang ada. Baik, kan tadi udah membahas efek rumah kaca. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pemanasan global. Nah, ada yang tahu nggak apa sih itu pemanasan global? Tadi Ibu sudah sempat menyinggung apa itu pemanasan global. Ada yang tahu? Ya, naiknya suhu. Ya, jadi pemanasan global itu proses naiknya rata-rata suhu di atmosfer. Nah, baik di atmosfer maupun laut dan daratan bumi. Salah satu penyebab pemanasan global itu yaitu adanya efek rumah kaca, di mana efek rumah kaca itu tadi suatu proses meningkatnya gas-gas atmosfer. Oke, Ibu lanjutkan ya. Baik. Kayaknya dilihat-lihat ini anak-anak pada ngantuk ya. Oke, supaya tidak ngantuk, ayo sekarang kalian berdiri, yuk, berdiri.
Nah, berdiri semua ya. Oke, jika kalian sudah berdiri, sekarang kalian ikuti permainan dari ibu. Oke, cara mainnya itu apabila ibu menyebutkan anggota tubuh, maka kalian harus memegang anggota tubuh yang apa yang ibu sebutkan. Nah, misalnya ibu bicara pegang mata, maka kalian harus memegang mata. Oke, apakah kalian sudah siap? Oke, siap ya. Oke, sekarang dimulai. Pegang telinga. Nah, kan kalian berarti kurang konsentrasi. Nah, lagi ya. Pegang mata. Ya, udah banyak yang benar ya. Sekali lagi, oke. Pegang. Nah, masih banyak yang salah ternyata ya. Ayo teman-teman, sekarang kita konsentrasi. Sekali lagi ya. Pegang tangan. Nah, masih banyak yang salah rupanya. Sekali lagi, oke? Sekarang yang terakhir harus benar. Pegang hidung. Ini hidung ya anak-anak. Oke, kalian harus konsentrasi ya. Sekarang masih ngantuk apa enggak? Oke, apabila sudah tidak ngantuk lagi, ibu lanjutkan ya materinya. Tadi kita sudah membahas mengenai pemanasan global. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai faktor lain yang dapat menyebabkan pemanasan global. Tadi kan faktornya rumah kaca termasuk faktor yang dapat menyebabkan pemanasan global. Nah, faktor lainnya itu ada apa aja ya? Ada yang tahu nggak? Ya, faktor lain dari pemanasan global yaitu ada emisi CO2, kemudian ada emisi metana, ada pembakaran hutan, penggunaan CFC. Tadi ada yang masih ingat nggak? CFC itu contohnya apa? Ya kulkas, pendingin ruangan ya. Kemudian untuk yang kelima ada meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Oke, tadi kita sudah membahas faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Sekarang kita membahas dampak. Nah, dampaknya itu apa dari pemanasan global? Ya, temperatur bumi semakin meningkat. Nah, kan tadi pemanasan global itu meningkatnya suhu di bumi. Nah, jadi temperatur bumi itu semakin meningkat. Kemudian terjadinya penguapan. Terus apa lagi? Ya, curah hujan yang tidak menentu. Karena pemanasan global itu tadi membuat perubahan iklim sehingga curah hujan di bumi ini tidak menentu, tidak dapat diprediksi. Yang keempat yaitu mencairnya salju ya. Nah, mencairnya salju tersebut itu dapat meningkatkan kapasitas air laut. Yang kelima, panen. Mengapa sih petani dapat gagal panen karena adanya pemanasan global? Ya, karena cuaca yang tidak menentu. Jadi petani itu dapat gagal dalam panen. Yang selanjutnya yaitu ada penipisan lapisan ozon. Nah, mengapa lapisan ozon dapat menipis? Ya, karena adanya gas-gas emisi tadi yang terus-menerus menambah secara terus-menerus, jadi dapat mengakibatkan lapisan ozon yang ada di atmosfer bumi itu akan menipis. Nah, sudah membahas faktor penyebab, dampak. Sekarang yang terakhir yaitu kita membahas mengenai upaya untuk mencegah atau menanggulangi dari pemanasan global. Ada yang tahu nggak apa sih upayanya? Apa upaya yang harus kita lakukan untuk menanggulangi adanya pemanasan global? Ada yang tahu? Ya,
kita harus menggunakan energi yang terbarukan. Yang kedua, ya, menggunakan kendaraan umum. Nah, kalau kita menggunakan kendaraan pribadi, maka emisi gasnya akan semakin banyak. Oleh karena itu, untuk mengurangi emisi gas tersebut, kita harus meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan dengan cara kita menggunakan kendaraan umum. Nah, di sini ke sekolah pada naik apa coba? Sepeda. Oh iya, sepeda, bagus itu malah. Oke, yang ketiga yaitu mengurangi penggunaan CFC. Nah, di sini ada yang punya kulkas. Nah, punya semua pasti ya. Nah, itu seharusnya kita nggak boleh tuh berlebihan dalam penggunaan kulkas atau pendingin ruangan. Maka itu dapat ikut serta dalam menyebabkan terjadinya pemanasan global. Yang keempat yaitu penghijauan atau reboisasi. Nah, dengan adanya reboisasi maka pemanasan global dapat dicegah atau dapat ditanggulangi. Oke, apakah kalian sudah paham dengan materi yang Ibu ajarkan pada hari ini? Oke, sudah paham ya? Baik, karena kalian sudah paham, jadi Ibu akan simpulkan apa materi yang telah Ibu ajarkan pada pertemuan kali ini. Jadi kesimpulannya yaitu tadi efek rumah kaca merupakan sesuatu hal yang wajar. Akan tetapi bila efek rumah kaca tersebut terjadi secara berlebihan, maka dapat menyebabkan pemanasan global. Nah, pemanasan global tersebut dapat berakibat buruk untuk makhluk hidup dan ekosistem. Ya, apakah masih ada yang ditanyakan? Oke, apabila sudah tidak ada yang ditanyakan, untuk pertemuan besok kita masih membahas mengenai pemanasan global yang lebih dalam lagi. Dan Ibu memberikan kalian tugas untuk mengerjakan latihan soal di buku paket halaman 230. Nah, apakah ada yang ditanyakan mengenai tugas ataupun pembelajaran pada hari ini? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akhiri. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.